Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 931404018. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah Ziswaf dengan tema pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Nah, kemudian pengelolaan zakat pada masa Islam klasik itu dibagi menjadi tiga, yaitu pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW, yang kedua zakat pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW. Zakat pada periode Mekah yang demikian karena secara sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas. Mereka tidak memiliki harta yang melimpah. Sementara pada periode Madinah secara politis, kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Kemudian mereka mendirikan negara sendiri, menetapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang, dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat tentang dengan aturan yang lebih khusus, yakni menetapkan kelompok siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Saat itu mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Dari surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, karena pada tahun ke-9 Hijriah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas dari fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi 6 kelompok. Nah, kemudian untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan pengeluaran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, yaitu yang pertama amil yang berada di wilayah Madinah, dan amil yang berada di kota Madinah yang bersifat freelance, tidak memperoleh gaji. Jadi dia ikhlas mengerjakannya. Kemudian yang kedua, amil yang tinggal di luar kota Madinah. Status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat. Sebagai amil, mereka diperoleh mengambil bagian dari zakat dan diperkenakan untuk langsung mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan di daerah tersebut. Nah, kemudian dalam bidang pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari yang pertama katabah, hasabah, jubah, hasanah, dan khosamah. Nah, yang pertama katabah yaitu petugas yang mencatat para wajib zakat. Pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu dibagi menjadi 4.
masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar, selama 2 tahun peninggalan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebenarnya sebelum menjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam mengelola zakat dibandingkan dengan pada masa Rasulullah SAW, karena kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar itu sama, secara garis besarnya itu sama dengan masa Rasulullah. Nah, tetapi pada masa Abu Bakar ini ada peristiwa yang sangat penting menyangkut zakat. Nah, yaitu menjamurnya para pembangun zakat di wilayah Islam. Nah, sebagai kaum muslimin itu menganggap bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang memerintahkan memungut pajak. Nah, kemudian yang kedua yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar menjadi khalifah, situasi Jazirah Arab itu sangat tentram dan stabil. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Nah, Umar melantik amil-amil untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, sisa zakat tersebut itu kemudian diberikan kepada khalifah. Perkembangan menarik implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada mu'alaf. Di sini Umar melakukan ijtihad bahwa tidak semua sifat mu'alaf itu tidak melekat selamanya pada diri seseorang. Dan juga pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cabang. Nah, kemudian masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada awal pemerintahan Utsman bin Affan ini hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ketika ia mendapatkan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Nah, dan yang keempat, pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali tentang zakat, ia mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan hasil zakat. Seluruh harta yang ada di Baitul Mal selalu didistribusikan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian ia tidak pernah mengambil zakat sedikit pun untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Nah, Ali bin Abi Thalib kembali menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan seluruh dana zakat sampai habis. Ali sangat memperhatikan kepada kaum fakir dan miskin karena beliau memandang penting zakat sebagai instrumen fiskal yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan mengatasi ketimbangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terakhir pengelolaan zakat pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Nah, ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar Al-Aziz. Nah, yang pertama adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Yang kedua, komitmen yang tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan memperdaya umat. Dan yang ketiga, kesadaran di kalangan muzaki pembayar zakat yang relatif maupun secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umum. Dan yang keempat, yaitu adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, seperti itu presentasi saya tentang pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Jika ada salah kata atau
kekurangannya tolong mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.